Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu bagaimana? Baik juga. Udah sarapan? Belum. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Olahraga Ibu. Olahraga pagi? Sudah, Ibu. Oke. Udah siap kuliah semua ya? Siap. Insya Allah, Bu. Tapi sebelum kita mulai kuliah, saya ingin salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Jangan Etna lagi. Minggu lalu sudah Etna. Siapa yang memimpin doa? Saya tunjuk aja ya. Zira, silakan Zira, memimpin doa. Baiklah, sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Udah. Oke. Selanjutnya saya mau memastikan kehadiran dulu, presensi dulu. Bentar, dari mana ya siakat saya? Siakat. Saya fraktal ya. Raisa? Raisa Inaya Rahman? Hadir, Ibu. Etna Lia Hadir, Ibu. Fitro Fala Bibah? Hadir, Bu. Zira Gemilia Putri? Hadir, Bu. Dina Lutfia Oktaviana? Hadir, Bu. Oke. Berarti hadir semua ya. Karena emang kelas kita cuma 4 orang sih peserta. Maksudnya mahasiswanya. Selain saya tambah saya jadi 5 orang. Nah, minggu lalu kita sudah belajar banyak hal ya sebenarnya. Ada yang mau nyebutin kemarin kita belajar apa aja? Tentang fraktal, Ibu, dan situs-situs yang kita gunakan untuk dapat melihat fraktal. Oke. Ada yang ingat situsnya apa aja? Makasih ya Raisa. Ada yang ingat situs apa aja? Ada Fractal Lab, Terus? ada noise.com. Oh ya, itu ya. Oke, ada dua. Ada beberapa fraktal, ada beberapa situs yang bisa digunakan untuk, makasih ya Etna ya. Ada beberapa situs yang digunakan untuk menggambar fraktal 2 dimensi dan sebagian lagi untuk menggambar fraktal 3 dimensi. Dan minggu lalu kalian sudah mencobanya dan berhasil dong. Yeay. Berhasil menggambar fraktal tersebut. Nah, kali ini kita akan mempelajari, sesuai dengan tugas yang lalu ya, biar ingat. Sesuai tugas yang lalu, saya minta kalian untuk mencari apa sih penerapan fraktal dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sebelumnya itu kita sudah tahu tentang berbagai macam fraktal, nah sekarang apa sih gunanya? Tapi sebelum itu saya ingin kalian coba sih memahami ayat ini. Ini ayat surat Al-An'am ayat 99. Oke, saya ingin salah satu dari kalian untuk membacakan ayat tersebut. Siapa yang mau bacain? Arabnya juga. Gimana? Arabnya juga atau artinya saja? Arabnya aja. Arabnya Bahasa saja. Arabnya saja. Ya. Oh, Silakan Etna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب وزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Oke, ini sudah. Terima kasih ya Etna sudah membacakan ayat ini. Kalau bahasa Indonesianya saya yakin kalian bisa membaca sendiri ya. Nah, tapi untuk hikmahnya apa sih? Coba kaitkan dengan fraktal. Kita udah baca fraktal tuh. Kira-kira apa kaitannya ayat ini dengan fraktal? Pokoknya, kalau butuh clue nggak? Butuh petunjuk? Oke, clue-nya adalah antara ini segala macam tumbuh-tumbuhan dengan apa tadi ya? Dengan berbagai macam jenis fraktal yang kalian temukan di alam. Coba kaitkan. Siapa yang mau jawab? Coba Raisa, apa kaitannya? Kalau dari yang saya baca itu, Bu, pemikiran saya itu seperti ini. Seperti halnya minggu lalu kita menggunakan fishnotes.com itu kan fraktalnya itu kan berbentuk iterasi, terus ada bercabang-cabang. Nah, seperti itu. Dan ketika ayat ini juga misalkan dari tanah itu misalkan yang pertama ya, terus iterasi selanjutnya ada batang, terus iterasi selanjutnya ada cabang, iterasi selanjutnya ada daun, dan iterasi selanjutnya ada bunga, berbagai macam bunga, dan juga buah seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Raisa. Kalau yang lainnya ada lagi? Bila mungkin? Coba kaitkan. Belum. Oke, kalau Zira? Mungkin gini Bu, menurut saya itu kan ini dibilangnya kami tumbuhkan dengan air itu segala macam-macam tumbuhan. Misalkan brokoli itu bentuknya faktornya berbeda. Daun dibandingkan dengan daun juga, walaupun di dalam satu batang itu daunnya juga beda fraktalnya Bu. Mungkin itu sih Bu. Oke, terima kasih Zira, Raisa. Tadi juga Etna ya, sama Lila yang belum berhasil menjawab. Ya, itu sih. Jadi kalau misalnya kalian lihat, saya simpulkan ya dari Raisa maupun dari Zira. Kalau dari ayat ini kan disebutkan bahwa kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuhan-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma menguraikan tangkai-tangkai yang menjulai. Dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima, dan seterusnya. Di situ ada kami keluarkan pula zaitun dan delima. Sebenarnya dari alam kita bisa belajar bahwa dari tanah yang sama, itu bisa muncul berbagai tanaman yang berbeda-beda. Ada zaitun dan ada delima. Rasanya beda, bentuknya beda, dan kalau kalian fraktalnya pun beda. Jadi pohon itu sebenarnya bentuk fraktal. Dari yang pertama kita cuma punya satu batang gede, apa yang seperti disebutkan Raisa tadi, punya satu batang gede, terus punya cabang gede juga. Dari cabang tersebut punya
cabang lagi, tangkai-tangkai, terus sampai terakhir ranting-ranting. Nah, di situ kan sebenarnya terjadi pola ya, satu batang, ini contohnya. Dari satu tanaman, keluar butir yang banyak. Terus dari mayang kurma, keluar tangkai-tangkai. Ya tadi, jadi kalau dari satu batang tanaman ini keluar mayang kurma, maksudnya mungkin mayang kurma bisa dibilang batang-batangnya lah ya, bukan batang, cabang-cabangnya. Dari cabang-cabang itu keluar tangkai-tangkai. Terakhir ranting-ranting sih sebenarnya. Dan nanti keluar berbagai macam fraktal, terbentuklah fraktal. Pun kalau sesuai yang dikatakan Zira juga benar, dari satu tanah yang sama, anggaplah kota Malang gitu, nanti bisa keluar berbagai macam fraktal yang berbeda. Dari fraktal di brokoli dengan di daun-daun akan berbeda fraktalnya. Oke, itu untuk salah satu, maksudnya jadi sebenarnya dari ayat Al-Quran, dari alam apa yang kita punya, apa yang kita lihat dari Al-Quran juga kita bisa belajar banyak hal termasuk di matematika. Sekarang udah seperti itu salah satu apa ya? Bukan penerapan sebenarnya. Fakta yang ada di alam terkait fraktal. Nah, gimana sih penerapannya? Sesuai dengan apa tadi? Sesuai dengan tugas minggu lalu, saya ingin dari kalian untuk menyebutkan apa sih gunanya fraktal itu. Adakah yang mau menyebutkan apa itu gunanya fraktal? Saya, Bu. Oke, silakan Mila untuk menunjukkan. Apakah butuh share screen atau? Oh iya, silakan share screen. Yang mana nih? Akunmu yang mana nih? yang gelap, Bu. Oke, yang gelap. Make host. Ini pakai 2 laptop kah? Pakai satu laptop, satu HP, Bu. Soalnya di laptop suaranya agak begitu. Oke. Silakan. Sudah. Apakah sudah terlihat atau Belum? Belum nyaut ya? Oh, udah. Dila Lutfia Octaviana has started screen sharing. Tapi masih belum nyambung kayak gimana. Bahkan video HP sama video di laptopmu aja gambarnya beda. Oke, menunggu ya. Apakah tidak bisa? Sepertinya internetnya ya, Bu, agak bermasalah. Ya udah, enggak apa-apa. Wes, enggak apa-apa, wes. Bisa diceritakan aja, Mbak, sambil. Oh, bisa ya tadi. Bisa. Ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari, penerapan fraktal, geometri fraktal dalam kehidupan sehari-hari itu saya temukan pada jurnal konsep geometri fraktal dalam kain tenun Tanibar. Nah, fraktal itu sendiri itu adalah menurut ini sebenarnya sejarahnya geometri fraktal itu sudah didefinisikan. Fraktal itu berasal dari bahasa Latin yaitu fractus yang artinya patah atau rusak. Nah, Gadis dan Zaida itu sudah menyatakan bahwa geometri Euclid yang telah ada sebelumnya itu tidak dapat mendeskripsikan model untuk menggambar objek-objek di alam, sehingga Mandelbrot itu mendefinisikan bahwa fraktal sebagai suatu fenomena alam atau himpunan matematika yang menunjukkan pengulangan pola yang ditampilkan pada setiap ukuran yang berbeda. Nah, pada penerapan batik Tanibar itu, salah satu konsep geometri fraktal dalam kain tenun Tanibar itu dibagi menjadi 3, yaitu
ada manusia, ada tumbuhan, dan ada ikan. Oke. Yang pertama adalah pola yang terbentuk dari motif gambar manusia. Pada motif gambar manusia ini sudah diketahui bahwa pengulangan gambar manusia ini disebut dengan fraktal, pengulangan objek yang sama, pengulangan objek dengan ukuran yang sama itu disebut dengan fraktal. Kemudian pada pola motif ikan ini ditunjukkan objek awal itu diperkecil seperti pada gambar di sini. Kemudian objek yang ini, objek awal, kemudian diulang secara sedemikian, kemudian dilakukan perulangan lagi sehingga motif pola batik ini disebut dengan fraktal. Oke. Sudah cukup, Lila. Terima kasih, Lila. Silakan stop share. Iya, sama-sama. Iya. Sebelumnya Lila tahu nggak di mana Tanimbar itu? Di stop share ya? Tanimbar itu di Pulau Maluku. Di Pulau Maluku. Udah pernah ke sana? Tenggara Barat. Oke. Sudah pernah ke sana? Belum pernah. Ya, wis, sama. Oke, terima kasih Lila, tolong di stop share. Oke, Bu. Oke, satu lagi, ada yang mau presentasi? Saya, Bu. Tapi saya coba konekin laptop, nggak bisa, Bu. Jadi Yaudah, saya ceritain pakai aja. kamera boleh? Boleh, naik kamera aja. Jadi saya menemukan kegunaan fraktal itu ada 3. Pertama itu di arsitektur, ada di namanya itu Castel de Monte. Dia itu menggunakan pendekatan geometri fraktal yakni Mandelbrot set. Jadi di atasnya itu mirip sama himpunan Mandelbrot. Kemudian selain Castel de Monte ada namanya ini di Katedral Anak ini. Jadi di lantainya itu terdapat pendekatan geometri fraktal yakni segitiga Sierpinski. Selain arsitektur, ada di bidang seni seperti Lila tadi batik, tapi ini batiknya itu pendekatannya itu menggunakan pengulangan fraktalnya itu lingkaran. Jadi lingkarannya itu melalui proses pengulangan jadi menghasilkan fraktal seperti ini batiknya. Ini saya temukan di salah satu jurnal. Selain arsitektur sama seni, ada namanya itu trading forex. Itu merupakan jadi teori fraktal ini pada dasarnya ditekankan pada pola-pola berulang yang dimanfaatkan trader itu orang yang melakukan instrumen investasi. Jadi dia itu untuk memprediksikan ke arah mana harga akan bergerak. Dengan demikian, pergerakan harga pada chart adalah rangkaian pola fraktal. Ini contohnya. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Oke, terima kasih, Zira. Wah, bagus ya tadi kalian presentasinya. Amazing. Yang Etna sama Raisa next time ya. Lain kali saja karena waktunya juga sudah mepet. Tapi bagus banget dong kalian dalam waktu sekejap, nggak seminggu sih sebenarnya. Tapi bisa menemukan apa aja sih guna-gunanya fraktal tuh. Jadi selain kita temukan di alam, ternyata ada juga ya di maksudnya digunakan juga di sama manusia, digunakan untuk kehidupan sehari-hari ya rupanya ya.
Nah, sekarang dari apa yang sudah kita pelajari, ada yang bisa menyimpulkan apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini? Saya Bu mau mencoba menyimpulkan. Silakan Raisa. Jadi dari pertemuan kali ini saya dapat menyimpulkan bahwa fraktal itu tidak hanya berupa pola atau bentuk geometri yang dilakukan secara berulang-ulang secara terus-menerus sampai ke bagian yang paling kecil sekalipun, tapi fraktal juga memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saja dalam bidang seni, yaitu seperti tadi ada batik, dan juga ada di bidang arsitektur, dan juga bahkan kita dapat meneliti pergerakan trading, forex, atau saham dengan menggunakan fraktal. Seperti itu, Bu. Oke, bagus Raisa. Terima kasih ya. Nah, karena waktunya juga sudah mepet nih, udah mau habis, jadi saya akhiri saja perkuliahan pada hari ini. Tapi untuk perkuliahan minggu depan, kita akan belajar, enggak sih? Bukan, ya kita sih. Kalian akan saya minta untuk mendesain sesuatu menggunakan fraktal. Jadi silakan dicatat aja atau pelajari saja. Minggu depan kalian akan belajar untuk menggunakan segala aplikasi yang sudah kita pelajari, mulai dari aplikasi di komputer, ponsel, maupun di situs-situs. Kalian akan saya minta menggunakan itu semua untuk mendesain fraktal buatan kalian sendiri, gitu ya. Intinya itu, tapi gimana detailnya akan kita pelajari minggu depan saja, karena pekan ini nggak cukup juga waktunya. Apakah ada pertanyaan? Belum ada. Tidak ada, Ibu. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.